NIM B50119089 peserta pertukaran mahasiswa dari Universitas Tadulako. Nah, hari ini saya akan merefleksikan pelajaran dari modul Nusantara yang telah saya terima beberapa pertemuan kemarin. Nah, yang pertama saya akan menceritakan kembali tentang Monumen Kebulatan Tekad. Nah, monumen ini merupakan peringatan sejarah bangsa yang dibangun dengan biaya hanya Rp17.500. Bagaimana ya ceritanya? Lanjut. Menengok Monumen Kebulatan Tekad yang berada di sisi Sungai Citarum, Rengas Dengklok, Karawang, yang konon tempat itu dulunya markas tentara peta. Lokasi monumen ini sekitar 20 km dari pusat kota Karawang. Lokasinya dekat dengan Tugu Proklamasi Rengas Dengklok dan rumah Jiao Qi Xiong, tempat singgah Soekarno-Hatta saat diamankan kaum muda di Rengas Dengklok. 4 bulatan seperti telur di samping bulatan besar itu mewakili 4 penjuru mata angin. Sementara tangan kiri yang mengepal itu menunjukkan kebulatan tekad untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di bagian depan penyangga bulatan bertuliskan 17 Agustus 45, itu juga bertuliskan naskah proklamasi. Di sisi belakang monumen terdapat relief yang menggambarkan perjalanan proklamasi. Misalnya, relief yang menggambarkan dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, gejolak 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, hingga proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Monumen ini dibangun pada tahun 1950 dengan biaya hanya Rp17.500 di atas tanah seluas 1.500 meter persegi. Uang itu merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia dan bantuan pemerintah. Oke, lanjut, kita akan cerita tentang Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Mungkin bagi sebagian orang menilai Karawang itu tidak memiliki destinasi wisata yang menarik. Namun, siapa sangka ternyata di tengah kawasan industri itu terdapat destinasi wisata yang tidak banyak diketahui oleh wisatawan. Yaitu, Karawang ternyata memiliki sebuah peninggalan kuno berupa candi bernama Candi Batujaya. Tempat ini terletak di Desa Sagaran, Kecamatan Batujaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dilansir dari laman resmi Perpustakaan Nasional, candi ini disebut sebagai candi tertua di Jawa, melebihi usia Candi Borobudur di Magelang. Candi Batujaya dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara yang sudah ada sejak abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Secara mengejutkan, pada tahun 1994 ditemukan kompleks percandian di daerah persawahan penduduk yang tersebar di beberapa titik di 2 desa, tepatnya di daerah Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, dan Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya di Kabupaten Karawang. Hingga 1997, di dalam kompleks percandian Batujaya terdapat 24 situs candi yang diperkirakan mencapai 5 km persegi. Menariknya, semua bangunan candi menghadap ke arah yang sama, yaitu 50 derajat ke arah utara. Area situs Batujaya memang seolah-olah tampak menyatu dengan persawahan warga. Selain itu, lokasinya juga tidak jauh dari garis pantai utara Jawa Barat dan pantai ujung kota Karawang. Tak hanya satu, di kawasan utama Candi Batujaya terdapat 2 candi utama, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Selain itu, masih ada beberapa reruntuhan dan gundukan tanah yang diduga terdapat situs kuno di dalamnya. Candi Jiwa merupakan situs pertama yang ada di Batujaya. Menurut catatan sejarah, bangunan kuno ini mulai berdiri sejak abad ke-5 atau 7 Masehi, bertepatan dengan masa pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Bentuk situs kuno ini terlihat masih cukup sempurna, pondasi batu batanya begitu kokoh seakan tidak tergerus waktu. Situs Candi Jiwa merupakan sebuah gundukan tanah seperti bukit kecil. Candi ini memiliki ukuran setinggi 2 meter dari permukaan tanah sawah dan sebagian lagi terkubur 2 meter di bawah permukaan sawah. Tidak seperti candi-candi lainnya di Batujaya, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga dan ukiran relief seperti candi pada umumnya.
yang bercorak Hindu dan Buddha. Hal ini lantaran prosesi upacara yang tak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di sekitarnya. Tak heran jika nampak susunan bata melingkar dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas Candi Jiwa sendiri memiliki bentuk mirip bunga padma atau teratai, mirip pondasi arca Buddha. Namun sekali lagi amat disayangkan patung tersebut sudah tidak ada. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa, pengunjung dapat menemukan Candi Blandongan yang denahnya mirip bujur sangkar dengan luas 25 meter persegi. Masing-masing candi memiliki tangga masuk dan pagar langkan. Sementara itu, di bagian tengahnya terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 meter persegi. Bisa disimpulkan, bagian atas Candi Blandongan dulunya digunakan untuk menggelar ritual atau acara keagamaan. Menurut beberapa sumber, bagian atas ini juga dihiasi beberapa stupa. Hal itu terlihat dari beberapa batuan bulat yang ditemukan di sekitar candi, diduga sebagai bagian dari ruangan stupa. Dibangun pada abad ke-5 atau 7 Masehi, Candi Blandongan tersebut lebih luas dibandingkan Candi Jiwa. Candi Jiwa dan Blandongan sama-sama berada di tengah areal persawahan. Namun di sekelilingnya sudah dibangun taman yang membuat pemandangan lebih eksotis dan cantik. Tak jauh dari area situs Batu Jaya, ada sebuah museum benda-benda peninggalan yang ditemukan di sekitar candi. Sekian cerita dari refleksi saya tentang pertemuan modul Nusantara beberapa pertemuan kemarin. Semoga dapat disimak dengan baik dan dapat dipelajari. Sekian dari saya.